lama nih gue nungguin. Maaf ya Ma ya. Iya nih, gue harus belanja banyak sekali. Ya udah, aku bantuin aja Pak ya. Merepotin. Makasih banyak ini. Baik banget deh. Ya gue gak ngerti kenapa lu sampai bisa bilang itu modus gitu loh. Dia kan ngebantuin orang tua dari temannya. Dia tuh so-soan ngebantuin orang tua cewek itu. Aku aja gak pernah dibantuin sama dia. Sekali lagi makasih ya udah bantuin aku hari ini. Sampai ngejemput ibu aku. Terus sampai ngebawain barang-barangnya segala. Jangan kapok-kapok ya buat main kesini. Kamu kayak yang ke siapa aja gak apa-apa. Kita harus mencoba untuk mencari tahu kenapa dia sampai bohongin lo gitu loh. Sumpah kesel banget Kak aku tuh. Kenapa sih dia tuh mesti bohong gitu kan? Iya apalagi sekarang dia udah katanya jalan ke rumah yang kemarin kan. Iya, berarti dia ngebela-belain cewek itu lagi dong. Iya kenapa sama cewek itu dia bisa nganterin sedangkan sama aku enggak? What's up geng, semua lagian gua Komo Ricky dikatakan putus. Hari ini kita sudah ada di depan rumah calon kliennya kita gengs yang namanya Nina. Emang tim kita juga udah ada yang ngobrol sama dia gitu gengs. Tapi memang belum detail dan gue sama Komo pun pengen ngedenger dari dia langsung. Tadi udah ngobrol sama tuh gitu ya kan. Kita pun tadi juga nggak terlalu banyak juga ngebahas tentang masalahnya lo ini gitu lah. Nah di sini kan lo ngaduin sama kita kalau gue ngerasa kalau gue nggak dianggap sama cowok gue gitu loh kan gitu. Nah kenapa lu sampai bisa punya pemikiran seperti itu dan kenapa lu sampai juga mengadu sama teman kampus untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, jadi gini Kak, aku tuh pacaran sama dia tuh udah 2,5 bulan. Masih baru banget kan? Baru banget. Iya, masih baru banget. Nah, dan di situ dia tuh kayak cuek gitu sama aku Kak. Baru 2,5 bulan udah cuek. Iya. Harusnya lagi happy-happynya loh. Iya. Dia tuh lebih pasif gitu. Dan dia tuh nggak kayak pacaran sama aku. Iya, aku ngerasa kayak nggak pacaran gitu sama dia. Ya kalau dia seperti kayak pasif gitu sama lu berarti kan itu adalah kebanyakan ya yang gue tahu ya itu adalah sifat gitu loh. Gue pun juga punya seorang temen gitu loh, udah lama banget temenan sama gue kemana-mana pun bareng gitu loh. Tapi kalau lagi jalan bareng ya udah pasif gitu karena itu adalah sifatnya dia gitu loh. Nah menurut lo ini adalah sifatnya dia atau ya ini adalah sikapnya dia memperlakukan lo? Ya aku nggak tahu, mungkin itu sikapnya dia yang kayak gitu. Tapi kok aku ngerasa kayak dicuekin gitu, gak ada perhatian sama aku. Terus dia selalu banyak alasan gitu sama aku. Kalau apa? Alasan apa sih? Iya aku kan sering minta jemput gitu, maksa dia buat ketemu dan jemput gitu. Tapi dia alasannya tuh pasti bilangnya ngerjain skripsi dulu ya aku. Oh dia lagi skripsi sekarang? Iya. Nah sekarang ini posisinya itu adalah pada saat pacaran sama lu dia lagi ngurusin skripsi? Iya karena dia mau ya kalau ngurusin skripsi kan emang lagi ribet-ribetnya gitu loh. Gimana ya? Skripsinya lo, masa lo yang punya pacar baru 2,5 bulan harusnya lagi manis-manisnya, lagi lucu-lucunya, kenapa lo nggak mau ngeluangin waktu gitu aja sih? Nah gue takutnya di sini gitu loh, elunya justru menganggap permasalahan ini ada karena elu tidak mendapatkan apa yang seharusnya elu inginkan dari cowoknya elu gitu loh. Tapi sekarang posisinya itu kan ada posisi di mana dia emang lagi ribet, dia lagi butuh banyak waktu sendiri dengan skripsinya itu. Kenapa lu nggak mencoba untuk ngertiin itu? Gitu? Jadi gini Kak, dia tuh kayak aku gitu yang lebih banyak berkorban sama dia, sedangkan dia tuh nggak ada pengorbanannya sama aku. Ya udah berarti ini mungkin emang sikapnya dia dan juga sifatnya dia gitu. Kayaknya kesannya jadi kayak dia yang ngejar-ngejar sih. Maksudnya kenapa jadi kayak kamu yang ngejar-ngejar dia terus sih? Iya karena aku emang sayang banget sama dia. Aku tuh gak mau kehilangan dia. Ini yang dari dulu, dari awal ngejar-ngejar untuk pacaran sama dia apa segala macam, yang mulai duluan nih siapa? Aku.
Ini yang gue takutin gitu loh, karena dia yang udah nembak duluan. Jadi kayak dia kayak nggak dihargain Nggak, gitu. sebenarnya Karena gue gini. nggak ngerasa Sebenarnya dia gini. dihargain sama cowoknya. Cowok gitu lah, pada saat dia tahu ceweknya ini sayang banget sama dia, pasti dia udah nggak punya greget lagi gitu loh terhadap ceweknya ini gitu loh, karena dia ngerasa ya dia pasti sayang sama gua gitu loh. Dia pasti akan ngikutin apa maunya gua gitu loh. Nah itu harusnya kalau sayang, ya kalau nerima, kalau sayang ya lo siap untuk ngasih sayangnya lo, perhatiannya lo ke cewek lo dong, ya bener gak sih? Iya. Ya lo pasti diperhatiin kan? Iya. Tapi sekarang lo nggak dapet perhatian itu dari dia kan? Enggak. Ya itu, Oke, maksud ya, gue ya, dia jadi gini aja kayak deh. Ini ngemis gitu loh. Yang lu curigain dari alasannya dia itu apa? Kayaknya dia tuh malah kayak bukan ngerjain skripsi gitu. Terus Oke. dia ngapain kalau dia nggak ngerjain Ya skripsi? aku nggak tahu. Kalau kita intai dia gitu dengan apa yang dia lakuin gitu loh, dia ketemu sama siapa itu gimana? Ya udah, aku pengennya sih kayak gitu. Aku supaya tahu gitu bahwa dia tuh sayang nggak sih sama aku, atau dia tuh cuman mainin aku aja, cuman hanya menganggap aku tuh status aja gitu. Dia bilangnya sama lu dia lagi ngerjain skripsi di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda-beda? Dia sih bilangnya di tempat yang sama. Oke, sama teman-temannya. Iya, berarti Oke, kamu tahu. hari ini kan emang dia bilang kalau dia lagi bikin skripsi itu. Iya, Oh, lokasinya di mana, tempatnya di mana? aku tahu Kak. Oh, ada alamatnya. Iya, Ya udah udah, ada. Langsung aja kita. Dia pun emang kelihatan sangat semangat banget, geng, gitu loh. Dia sangat semangat banget. Nah, dari situ dia langsung masuk ke dalam mobil yang hitam dan kita langsung menuju ke tempat di mana si Ridwan ini ngasih tahu ke ceweknya kalau dia lagi bikin tugas skripsinya dia. Pada saat kita nyampe di lokasi, kita langsung ngeliatlah ke arah lokasi yang udah dikasih tahu sama si klien kita ini. Oke, Dio langsung disebar tim dong video, monitor Dio, monitor Ardi. Ini ya rumahnya. Ini kan, tapi lokasi bener ya, lokasi kan. alamatnya bener ya, alamatnya bener nggak ini rumahnya? Ini, mau pakai ini. Benar mau sesuai yang di grup mau. Oh itu dia, itu yang Itu jawabnya. tuh. Itu Tuh cowoknya. kan, enggak, dia malah berduaan sama cewek itu. Oke, Bilangnya dia coba marah-marah dipantau sama langsung dong, coba teman-temannya. dipantau langsung dong, langsung Selama ini- disadap dong. Selama ini dia selalu bilang dia sama teman-temannya. Iya, dia selalu bilang sama teman-temannya, bukti. Kamu kapan aja kamu butuh sama aku selalu ada kok buat kamu. Coba aku boleh lihat tugas kamu nggak? Maaf. Coba. Ya, coba kamu liatin deh. Nih, ini kan tadi kayak gini. Aku udah ajarin kan kalau bikin konsep tuh jangan kayak gini. Coba kamu liatin. Coba. Kamu liatin aku ya. Kayak gini. Jadi ntar kalau misalnya kamu ngaitin skripsinya, jangan dibuat kayak gini lagi. Lebih bagusan kayak gini konsepnya. Enggak, tapi Nah, kayaknya ini ini orang udah selesai deh sama mereka. cewek. Nah, Oh, ini kayaknya kemarin. udah selesai gitu loh. Kalau ini udah selesai, berarti ada kemungkinannya teman-teman yang lain juga udah pada pulang. Bisa Bener aja nggak? sih, Tapi cuman ngapain sih? seenggak-enggaknya dia bener gitu loh. Kalau dia ngomong sama lu, dia lagi ngerjain skripsi dan pembahasan mereka pun juga pembahasan soal skripsi gitu loh. Kenapa dia nggak ikutan pulang juga sih sama teman-temannya? Kan lagi malah berduaan kayak siap-siap. Orang kalau udah cemburu udah nggak bisa pakai akal sehatnya lagi. Ya wajar banget dia cemburu, apalagi dia merasa udah nggak diperhatiin sama cowoknya. Aku udah bilang sama kamu, ini kan ada catatannya juga kan. Jadi ntar kamu tinggal lihat aja catatan kesini lagi. Kalau misalnya belum ngerti sih kabarin aku aja. Oke, kasih ya. Oke, sama-sama. Oh iya, Ya? ini jadi kita. Oh, bener nih, nggak ngerepotin. Nanti Enggak dong. yakin. Ya kan aku yang nawarin. Nanti kamu kapok lagi nggak mau main kesini gara-gara aku itu lagi. Beneran? Ya udah. Jadi kan? Ya udah, nggak apa. Udah, Ayo. langsung aja sekarang. Oke. Lah si cowok lu ngajakin cewek ini pergi. Tuh kan enggak, ih dia malah lebih care sama cewek itu dibanding sama aku. Dia nganterin si cewek ini tapi mau pergi kemananya nggak tahu gitu Ngapain karena ngapain dia nganterin orang lain gitu Oke, loh. dia cabut kita oke, cabut ikutin nih. Oke, Mas jalan Mas. Ikutin aja Ari, ikutin langsung gua di belakang. Tapi menurut tadi gimana dengan apa yang dilakukan Ya sama aku cowoknya lo? cemburu dong Kang lihat dia sama cewek itu. Iya, kan dia cuma belajar doang berdua. Berduaan gitu loh. Iya, mestinya nggak harus berduaan kayak gitu. Kalau
kalau dia bohong emang iya dia bohong gitu loh kan, karena emang ternyata dia cuma belajar kungfu berdua gitu loh. Tapi untuk lu berdua untuk memastikan kalau dianya ini udah bohong banget dan melakukan sebuah kesalahan dalam hubungan ini, itu salah menurut gua. Karena apapun itu bisa terjadi gitu loh. Kita ikutin mobil itu dan berhenti di sebuah tempat, kita nggak tahu itu dia berhenti di sana tuh buat apa. Tapi yang penting si Ridwan sama si Ceng kita tidak tahu ini turun dari mobil itu. Oke, yuk coba alat penyadap suaranya mana? Dio, monitor Dio. Oke, dia belum ngapa-ngapain juga sih, Nggak tahu, tapi dia ngapain? Tuh ada ibu-ibu disamperin sama dia tuh. Lama nih gue nungguin. Maaf ya, Ma ya. Iya nih, gue habis belanja banyak sekali. Yaudah, aku bantuin aja, Pak ya. Merepotin. Masih banyak ini. Baik banget deh. Lama nih gue nungguin. Maaf ya, Ma ya. Iya nih, gue habis belanja banyak sekali. Yaudah, aku bantuin aja, Pak ya. Merepotin. Masih banyak ini. Baik banget deh. Orang tuanya si cewek ini kali kayaknya nih. Ah, Ya kan? Orang tua serius? cewek ini. Kenapa dia yang jadi repot kalau ini orang tuanya si cewek ini? Ya kan dia cowok, terus kenapa emang? Ya enggak, maksud gue ya kayak care banget, kayak caper banget gak sih dia sama cewek ini? Itu dia tadi habis dari rumah kita, Ma. Dia mau nganterin mama nganter aku ke sini. Baik banget ya. Kalau yang gua dia sih ya biasa aja karena dia lagi barengan sama temannya ke sini dan orang tua dari teman itu lagi ada banyak bawaan, ya udah dipegang sama dia, diangkat sama dia, nggak ada salahnya menurut gua gitu loh. Karena itu adalah ya kewajiban yang nggak tertulis dari seorang cowok gitu loh. Masalahnya di sini bukan apa-apa, tapi care-nya itu loh, care banget ya nggak sih? Lo pernah lihat dia se-care gini nggak sih? Enggak, dia tuh nggak pernah kayak gitu sama aku, Kak. Nggak pernah. Kenapa dia bisa segitunya sama orang tua dari seorang cewek yang adalah temennya dia? Seharusnya lu bangga cowoknya lu baik sama orang. Seharusnya sih gitu. Kalau feeling gue mau dia ini emang modus gitu. Bener tadi apa yang dia bilang sama si cewek ini. Nggak, kalau buat seorang cowok mungkin ada modus itu tergantung bagaimana sebenarnya niatnya dia untuk melakukan hal itu gitu loh. Berarti kita memang harus cari reasonnya kenapa dia sampai kayak gini gitu. Oke, yuk dia udah masuk ke mobil lagi, bisa diikutin nggak Dio? Monitor Dio. Masuk dia mobilnya jalan, kita jalan. Mobilnya jalan, kita jalan. Oke, yuk dia jalan, yuk jalan. Yuk ya jalan semuanya, jalan semua, langsung ikutin. Ya gua gak ngerti kenapa lu sampai bisa bilang itu modus gitu loh. Dia kan ngebantuin orang tua dari temannya. Dia tuh sok-sokan ngebantuin orang tua cewek itu. Aku aja nggak pernah dibantuin sama dia. Ya ini kan orang tua dari temannya gitu loh. Jangan pakai rasa cemburunya lu untuk menilai apa yang dilakukan sama cowoknya tuh sekarang. Tapi wajar juga dia cemburu mau, karena cowoknya nggak pernah ngasih perhatian yang segitunya ke dia. Makanya itu yang kita lihat, tapi nggak bisa untuk langsung menuduh juga, ngerti nggak? Paham nggak maksudnya? Oke Pak, berarti Pak. Dia kemana nih? Dia balik lagi ya? Kita terus ikutin itu dan ternyata emang balik lagi ke rumah si cewek itu. Ternyata cewek itu bernama Dila dan oke ya Ardi, lu langsung pantau di situ dong Ardi, langsung pantau aja Dia Ardi. bener-bener sigap banget loh sama si orang tuanya cewek ini, perhatian banget. Dia caper banget gila sumpah. Nggak apa-apa nih, Udah, nggak berat apa-apa. loh. Seriusan nggak apa-apa? Yaudah, jalan ya, nggak apa-apa ya. Tapi dia nggak pernah kayak gini sama aku, Kak. Nggak, emang lu pernah ada momen yang seperti ini juga gitu loh. Lu lagi jalan sama orang tuanya lu dan dia nggak ngebantuin lu sama sekali. Pasti nggak seperti ini dong momennya. Orang waktu malam minggu aja dia gak mau datang. Oke, nggak, berarti itu permasalahan dianya yang nggak mau datang untuk ketemu sama lu. Bukan tentang bagaimana dia nggak mau untuk ngebantuin lu dan juga orang tuanya lu. Nah, tapi itu juga masalahnya. Dia lebih mau untuk ketemu sama cewek ini, spend waktu sama si cewek ini daripada sama pacarnya sendiri. Iya nggak sih? Makasih banget ya. Udah bantuin ibu aku, udah mau ngangkatin orang semua. Mbak, aku langsung pamit pulang ya, Bu ya. Hati-hati ya, Nak. Ya. Yaudah, aku anterin depan. Oke, itu dia ngobrol apa Ardi? Dia ngobrol berdua sama cewek itu, bisa langsung disadap Ardi.
Mau langsung disadap kok. Sekali lagi makasih ya udah bantuin aku hari ini sampai ngejemput ibu aku, terus sampai ngebawain barang-barangnya segala. Jangan kamu-kamu kayak buat main kesini. Kamu kayak yang ke siapa aja nggak apa-apa. Penting kalau kamu perlu sesuatu, bilang aja sama aku. Oke, entar kalau misalnya kamu juga perlu sama aku, kamu tinggal ke rumah aku aja. Oke. Udah aku Hati-hati ya. Oke, sekarang coba lu telepon deh. Coba lu telepon, ajak dia untuk ketemuan. Mau nggak dia? Tanyain dia di mana. Ya udah, oke. Pokoknya suruh dia juga segala macam deh. Ya, halo. Kamu di mana? Aku di rumah. Ini mau balik abis nyari bahan buat skripsi tadi sama anak-anak. Jeng, bohong dong nih cowok. Karena emang dia udah bohong, berarti ada sesuatu yang dia tutupin dong. Kita bisa ketemuan gak sekarang? Aku nggak bisa. Aku mau langsung balik aja, mau istirahat, capek soalnya. Aku pengennya ketemu sekarang sama kamu. Besok aja deh. Ya udah. Besok kita ketemu ya. Besok aku mau belanja di. Besok jam 1 aku tunggu di sana ya. Ya udah. Ya jam 1 ya. Oke, enggak, dia bohong sama lu kan. Ya udah, dia emang bohong sama lu. Dia nggak lagi ngerjain skripsi, tapi dia ngomongnya lagi ngerjain skripsi sama lu. Tapi aku kesel banget kan, kenapa dia mesti bohong kayak gitu sih? Tanya yang tak terjawab mampu menjatuhkan. ini kan emang dia mau untuk ketemu sama lu besok, mau untuk ngejemput lu besok gitu loh. Kalau dia benar-benar datang dan dia ngelakuin itu, berarti dia masih perhatian sama lu. Kita lihat besok gitu loh apa yang dia lakuin. Sekarang tim mata kamu tuh akan tetap untuk ngikutin dia, tapi lu besok akan ketemu sama dia dan akan lihat gitu loh. Gengs, hari ini kita sudah ada di suatu tempat gitu loh, yang mana tempat ini adalah tempat si Ridwan kemarin menjemput orang tuanya Dila. Oke, gengs, ini kita menyiapkan momen ini gengs gitu loh, untuk si klien kita akan dijemput sama cowoknya gitu loh. Karena memang dari kemarin itu dia ngerasa kayak gua kok di nomor kesekianin oleh pasangan gua gitu loh, dan dia ngerasa cowoknya itu emang ngespesialin banget cewek yang kemarin yang kita lihat lagi barengan sama dia. Karena gitu loh. memang bener-bener kayak dispesialin banget loh kalau menurut gue ya, karena dia kayak nggak dianggap gitu. Menurut gue itu juga belum bisa untuk kita langsung menyangka seperti itu gitu, karena yang dia lakukan kemarin adalah menolong orang tua dari temennya gitu loh. Dan kalau ya ada sedikit kebohongan juga di sana gitu loh kan, tapi kita nggak bisa untuk menilai seseorang dari sedikit kesalahannya gitu loh, Gi. Kita harus bisa untuk menilai itu semua dari apa yang dia lakukan gitu loh. Karena di situ udah tuh kita nunggu, kok nggak datang nih cowok ya? Oke, ini kok nggak datang ya, udah 1 jam lebih. Mana sih? Oke, Ardi tetap yang konfirmasi ya sama anak-anak yang ada di rumahnya si cowok ya. Kasian deh, ini cowoknya kenapa sih? Gue heran. Oke, coba deh gue turun deh, coba buat nanya langsung ke dia deh. Akhirnya gue sama Gigi turun dari mobil dan nyamperin si Nina di sana. Gue merasa aneh di sini, kenapa si cowoknya nggak datang dan nggak ngasih kabar kayaknya. Oke, ini benar-benar nggak datang ya dia ya? Iya, dia nggak datang nih. Aku udah tungguin lama banget. Iya, makanya dia emang biasa telat apa gimana sih? Aku nggak tahu. Aduh, bukan bener kak, dugaan aku. Dia tuh emang udah nggak sayang lagi sama aku kayaknya. Oke, enggak. Ini kalau dia nggak datang ya emang dia nggak datang gitu. Tapi untuk lu bilang dia udah nggak sayang sama lu juga jangan seperti itu gitu. Iya, Takutnya pasti kan? ada alasannya dia juga gitu. Kenapa dia sampai nggak datang atau telat? Ya coba lu telepon dia gitu. Coba lu telepon dia, konfirmasi lagi ke dia. Karena dari tadi gue nggak ngeliat lu mencoba untuk menghubungin dia. Ya udah, akhirnya ditelepon lah sama dia. Diangkat, gengs. Gue pengen denger nih alasannya si cowoknya apa. Ya udah deh. Udah. Kenapa? Apa katanya? Mobil dia mogok. Ya kalau mobil mogok ya terus gimana? Aku gak percaya.
Oke, enggak, itu dia bilang apa sama lu tadi naik apa segala macam taksi online gitu? Dia malah nyuruh katanya kamu naik. Tuh, masa kayak ditelantarin gitu loh, Bang. Ini kita yang standby di sana gimana? Perhatian banget sih cowok lo sama lo. Apa? Makanya dia nggak ngasih solusi. Dia nggak kemari. Iya, dia menuju ke rumah yang kemarin. Gimana? Naik apa dia? Dia menuju ke rumah yang kemarin. Naik mobil. Mobil dia tuh nggak mogok, dia ke rumah siapa? Ke rumah cewek yang kemarin. Oke, berarti dia bohong sama lo, kita ke sana. Itu akhirnya kita naik mobil dan kita langsung nyusulin. Ya udah, ya ini ternyata gitu loh. Berarti kita harus mencoba untuk mencari tahu kenapa dia sampai bohongin lo gitu loh. Sumpah kesel banget Kak, aku tuh. Kenapa sih dia tuh mesti bohong gitu kan? Iya, apalagi sekarang dia udah katanya jalan ke rumah yang kemarin kan. Iya, berarti dia ngebela-belain cewek itu lagi dong. Iya, kenapa sama cewek itu dia bisa nganterin sedangkan sama aku enggak? Nah itu dia, kenapa ya, deh? berarti ini emang ada maksudnya gitu loh, dan ada alasannya, dan alasan itu yang kita cari tahu gitu loh. Dan karena emang timnya kita kasih tahu dia menuju ke rumah cewek yang kemarin, berarti mungkin ini ada alasan yang kuat gitu loh. Kenapa dia nggak mau untuk menjemput elu dengan alasan ya mobilnya mogok gitu. Iya, dan kenapa juga dia baik banget sama tuh cewek. Itu juga yang harus kita cari tahu nggak sih? Parah banget nih orang. Kita sampai di rumah si cewek yang kemarin yang kita lihat si Ridwan lagi bareng sama dia di situ, dan ternyata di sana ada. Kita sampai di rumah si cewek yang kemarin yang kita lihat si Ridwan lagi bareng sama dia di situ, dan ternyata di sana ada. Dio, langsung diikuti dong Dio, alat nyerap suara dong Dio, monitor Dio. Tuh kan Kak, dia bohong sama aku. Enggak, coba lu dengar dulu, pasti ada tujuannya dong dia kenapa balik lagi ke rumah temennya ini gitu loh. Iya, apa yang dirahasiain Mo sampai akhirnya dia nggak jemput ceweknya, bohong gitu. Ngomong-ngomong, mana skripsi kamu yang belum kelar? Sini aku bantuin. Coba yang Ternyata bikin skripsi susah juga ya. Kamunya sih, kan aku udah bilang kalau misalnya kayak gini kamu tuh harus rajin juga. Lu denger nggak? Dia ngomongin soal tugas sama cewek ini gitu loh. Dan ngomongin soal skripsinya dia. Iya, tapi kalau tugas skripsi kenapa harus nggak confirm sama kamu? Harusnya dia bisa ngomong kan? Iya, harusnya dia tuh jujur dong sama aku. Dia bilang kalau dia tuh mau ngerjain skripsi. Kemarin aku udah ajarin kamu, tapi kamu kayak gini juga kan? Iya, soalnya Aku kan udah bikin contohnya, udah bikin konsepnya. Jadi kamu tinggal ngikutin aja apa yang aku contohin itu. Jadi kalau misalnya kamu udah, tinggal kamu salin aja. tapi aku seneng sih gitu. Soalnya kamunya baik juga kan, ngasih aku semangat juga. Oke, kalau emang bohong ya udah, dia emang bohong di sini gitu. Tapi kita harus mencoba juga untuk terus mengintai di sini gitu loh, tentang apa yang dilakukan sama cowoknya lo. Jangan. Dia turun dari mobil langsung nyamperin si Ridwan sama si Lila di situ. Oh, jadi gini ya? Kamu ngebohongin aku? Lalu deh. Ini ada apa ya? Kamu bilang katanya mobil kamu mogok. Entar dulu. Ini ada apa ya? Datang-datang ke rumah orang nggak ada sopan santunnya. Ini sebenernya ngapain sih kalian berdua nih? Ya wajar sih dia mau ngamuk, mau apa ya, sekarang waktunya. Maksud gue waktunya dia buat Enggak, tahu. kita harus mencoba untuk terus menenangkan dia. Itu intinya gitu loh. Gue juga tahu cowoknya udah bohong gitu loh. Gue juga tahu kalau cowoknya ini emang perhatian banget sama cewek ini. Gue tahu itu. Kamu siapa? Aku pacarnya dia. Kok pasti tuh ngomel-ngomel ya datang ke rumah orang? Ya wajar dong aku ngomel. Aduh, kamu ngapain berduaan sama pacar aku? Sang ini deh ya, mending kalian berdua pergi aja deh ya. Aku nggak mau, nggak enak juga dia sama tetangga ribut-ribut. Kamu juga jadi cewek nggak tahu malu. Kamu tahu kan tetangga? Yang nggak tahu malu tuh kamu. Ngapain kamu deketin pacar aku? Aduh, kamu jelasin deh ya sama nih perempuan. Udah, mending kamu sana deh berdua. Udah ambil tas kamu. Aku nggak mau lagi dia ribut-ribut di rumah aku. Aku malu, sumpah ya. Aku nggak mau lagi dia ribut-ribut. Tolong jelasin sama dia. Aku nggak mau dia salah paham sama dia. Kamu yang apa-apaan? Apaan sih kamu malah ngedeketin pacar aku? Udah ya dulu. Aku nggak mau lagi dengerin. Udah sana pulang. Aduh. Diusir dia sama cewek ini.
Oke yuk, coba diintai terus dibawa kemana tuh si kliennya kita sama si cowoknya. Kok malah tarik-tarik aku kayak gini sih? Kamu ngapa-ngapain coba kayak gitu? Kamu gak sepantasnya ngomong kayak gitu. Iya terus itu siapa? Kamu ngapain berduaan sama dia? Dia dosen aku. Itu dosennya dia, Gi. Ini gara-gara kamu semua skripsi aku jadi hancur. Sorry aku nggak tahu itu dosen kamu. Udah, pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus balik lagi ke sana. Kamu minta maaf, kamu jelasin semuanya. Oke. Aku nggak mau nanti aku harus ngulang tahun depan. Ya udah oke, aku bakal minta maaf sama dosen kamu, tapi kamu jangan marah sama aku ya. Si klien kita ini masih punya etiket baik untuk minta maaf gitu loh guys, karena dia tahu dia salah. Iya, Dap. Kamu ngapain lagi balik ke sini? Kan saya tadi udah bilang, saya udah nggak mau lagi ya ketemu sama kamu. Enggak, aku minta maaf ya, Mbak ya. Minta maaf buat apa? Kamu tadi udah marah-marah loh di rumah saya. Iya, aku tahu aku tadi salah. Aku cuma mau minta maaf. Aku nggak tahu kalau Mbak ini dosennya pacar saya. Dia masih mau untuk minta maaf gitu loh mau sama dosennya. Ini berarti Ya bagus berarti gitu lah. Berarti dia juga dia ngertiin banget tentang kesalahan yang dia lakuin gitu loh. Dan juga ngertiin banget cowoknya dia. Nah, iya. Tapi Dia itu kenapa Cak kabur dia monitor dia Ardi. Nggak mau bilang dia kabur, langsung ikutin dong Ari. apa sih ini orang malu atau apa sih kalau ini Oke, cewek udah, lu enggak, sendirian ikutin aja dulu mobilnya, ikutin aja dulu Ari. Mau Oke, ceweknya kita fokus ke sendirian sana aja minta dulu. maaf di sini gitu terus dia cabut pergi apa Ya demi udah, cowok? makanya kita dengerin itu dulu gitu. Udah ngobrol dulu deh. Sekarang gini ya, kamu kenapa bisa salah paham gitu sih sama saya? Iya, saya nggak tahu Mbak. Kirain Mbak ini mau ngancurin hubungan saya sama dia. Sekarang gini ya, asal kamu tahu, kamu juga udah tahu kan, Ridwan tuh mahasiswa saya. Saya nggak mungkin juga buat yang apa yang kamu pikirin ke saya. Dia tuh minta bantuan ke saya buat nyelesain skripsinya dia, tugas skripsinya dia. Dia belajar ke saya nggak ada apa-apa sama dia. Mbak, tolong ya Ridwan jangan diapa-apain dan tolong bantuin skripsinya dia ya Mbak ya. Siapa nama kamu? Nama saya Nina Mbak. Nah, Ridwan tuh datang ke saya itu untuk menyelesaikan tugas skripsinya. Saya nggak mungkin ngapa-ngapain dia. Niat saya jelas mutlak untuk bantuin dia kok. Jadi kamu nggak usah takut. Kan? Kalau memang saya mau jahat, saya nggak gini caranya. Ngerti? Iya, saya ngerti Mbak. Jadi tolong kamu jangan kayak gitu juga. Kasihan sama Ridwannya juga. Ya udah Mbak, makasih Kalau ya minta Mbak. maaf sama Ridwan. Aku takut dia pasti kesel banget kamu udah nuduh-nuduh kayak gini. Iya, makanya saya mau minta maaf sama dia juga atas kesalahan saya. Oke. Saya udah salah paham banget Mbak. Oke. Oke, saya maafin. Ya udah, makasih ya Mbak ya. Hati-hati ya. Ya. Nggak, dosennya untung mau maafin nih. Kalau dosennya mau maafin ya seenggaknya dia selamat lah gitu loh, cowoknya selamat. Tapi alasan dia kabur ini gue nggak ngerti nih gitu loh. Maksudnya dia kabur itu apa gitu Iya, loh, buat apa? iya, karena dia nggak peduli. dia udah marah banget sama ceweknya atau kenapa? Tapi nggak seharusnya dia kabur juga Makanya gitu. Kak, ya karena dia nggak peduli lah, dia makanya cabut. Oke yuk, Kak. arahin ke mobil aja, cowoknya juga udah kabur kok. Ridwan kabur itu pasti karena ada, ya karena elunya juga gitu lah. Mungkin bisa jadi, meskipun gue kesel juga kenapa Ridwan pergi, tapi gue rasa dianya ini pergi karena memang ya dia kesel sama elu gitu. Siapa? Telepon lu bunyi ya? Iya, ini dari dia. Oke, Yaudah, coba angkat. angkat. Halo? Iya, aku udah minta maaf kok sama dia. Iya, beneran aku udah minta maaf sama dia. Ketemu di mana? Ya udah deh. Oke, apa dia bilang? Apa? Dia bilang besok ngajakin ketemuan di. Oke, berarti dia masih ngubungin elu gitu loh. Berarti kemungkinan besar dia tadi itu kabur karena dia emang udah sangat terlalu marah banget sama elu gitu loh. Karena elu marah-marah di hadapan dosennya dia gitu, dan itu bikin dia malu, dan ya mungkin dianya pun juga sekarang ya kayak kesel banget Ya, sama aku elu nggak gitu loh. tahu. Nah, ya Tapi apapun nggak, itu tapi alasannya. seenggaknya dia juga Enggak, harus tahu bukan kalau itu dia gitu loh. salah Maksud gitu gua loh, di Kak. sini jadi lain kali gitu loh. Sebelum elu menemukan Tasi gitu loh, ini Tapi orang aku hubungan udah minta maaf kan. Iya, Aku gue udah ngerti. kita Lu udah tahu. ngelakuin itu, tapi nantinya sebelum lu tahu, ya lu juga harus kontrol emosinya lu dulu gitu loh. Mendingan kita fokus sama hari esok tentang apa yang akan dibicarakan Ridwan ke lu, dan juga tentang apa yang akan lu bicarakan ke Ridwan. Hidup
kita dapat kabar dari Nina kalau dia akan ketemuan sama si Ridwan di salah satu kafe, dan kita pun juga sudah ada di kafe ini gitu loh. Dan kita sudah mempersiapkan juga di situ kamera-kamera tersembunyi alat penyadap suara. Dan kita ngapain untuk dia sekarang itu ya buka-bukaan semuanya gitu loh. Terus terang sama cowoknya gitu tentang apa yang dia mau dalam hubungan ini, apa yang dia pengenin dari apa yang seharusnya diberikan sama cowoknya ke dia, dan apa yang sebenarnya emang dia butuhin gitu loh kan. Iya benar, yang paling penting adalah apa yang disembunyiin dari si cowoknya ini selama ini gitu loh. Karena dia nggak pernah dapat penjelasan sama sekali dari cowoknya. Ya ini adalah momen yang nanti akan menentukan gitu loh bagaimana hubungan si Ridwan sama Nina. Oke, yuk dia masuk yuk, standby di sana. Ardi, Dio, monitor. Sorry ya, kebetulan. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu udah nunggu lama? Enggak, aku baru datang juga kok. Oh, baru datang. Kamu pesan apa? Oh boleh deh. Mereka ngobrol, berusaha untuk mencairkan suasana sampai akhirnya. Jadi aku ya jujur lah sama kamu gitu. Mau jujur semuanya gitu. Dari awal aku niat pacaran sama kamu, itu kenal. Jadi aku ya jujur lah sama kamu gitu. Mau jujur semuanya gitu. Dari awal aku niat pacaran sama kamu, itu kenal. Bukan karena aku sayang sama kamu. Dia gak sayang gitu. Kok dia terus ngapain lo terima waktu itu? Terus sebenarnya perasaan kamu sama aku kayak gimana sih sekarang? Dan sayang kamu itu buat siapa? Jadi kayak aku jujur sama kamu. Aku sayang sama kamu. Males banget gue dengarnya kayak gini. Ini sakit banget loh dia dengar kayak gini dari cowoknya sendiri, depan cowoknya sendiri gitu. Bahkan dia sayang banget Ya sama berarti ya ini yang pengen untuk dijelasin sama si cowok ini gitu loh. Dia emang ngaku akhirnya gitu. Kejawab gitu loh. Kenapa kamu bikin kecewa aku sih? Enggak, dengerin dulu. Nah, tapi aku nggak akan mungkin gitu untuk bilang sayang ke dia, karena ya saat aku mahasiswa, sedangkan dia cuma dosen pembimbing aku. Aku benar-benar gak nyangka banget ya. Kamu bisa setega ini sama aku. Kamu bilang kamu sayang sama aku, tapi kamu malah sayang sama cewek lain. Aku sayang sama sini. Aku benar-benar gak nyangka banget. Kamu bisa setega ini sama aku. Kenapa kamu bikin kecewa aku sih? Gue gak ngerti kenapa dia sampai bisa sejahat itu sama si Nina gitu. Dan Nina harus tegas di sini. Ya udahlah, aku kecewa sama kamu. Udah, kita putus aja sekarang. Hei. Apa lagi? Dengerin, aku masih butuh kamu. Dia gak Kamu gak mau diputusin? Ini cowok maksudnya apa nih? Butuh apa lagi kamu? Kamu duduk dulu aja, kamu duduk dulu, biar aku jelasin sama kamu. Ya, aku butuh kamu buat dampingin wisuda aku nanti. Lah, lo jadian sama cewek lo cuma gara-gara lo mau wisuda bareng dan punya pasangan. Hello, emang lo pikir cewek lo apa piagam? Ya nggak bisa kayak gitu dong. Ini adalah
alasan yang anak-anak banget menurut gue. Dengar, wisuda aku kan masih 3 bulan lagi. Ya barangkali 3 bulan itu nanti aku ada timbul perasaan lain sama kamu. Perasaan sayang sama kamu. Kamu mau kan ngasih kesempatan buat aku? Ya nggak bisa gitu dong. Itu kayak ngasih harapan yang nggak jelas. Ya jangan mau lah. Ya intinya di sini yang gua lihat gitu loh, dia mempermainkan kliennya kita. Terus aku mohon, kasih aku kesempatan. Dengan waktu yang mungkin sebelum nanti aku sudah, mungkin aku bisa belajar buat sayang sama kamu. Oke. Aku kasih kesempatan buat kamu. Kok diterima sama dia? Dianya mau. Nggak, bodoh gitu loh. Gue ngerasa kayak cowok ini tuh terlalu beruntung banget ngedapetin cewek sebaik Nina. Kalau emang kamu benar mau serius sama aku, kamu buktiin sama aku. Kamu jangan buat aku kecewa lagi. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Ya mau gimana gitu? Dia balik ke tempat kita lagi ngintai pada saat itu, dan ya udah kita mencoba untuk memberikan sarannya kita. Kenapa lu mau? Kenapa lu mau sih? Aku udah sayang banget sama dia. Tapi lu tahu nggak kalau lu tuh udah dipermainin sama dia? Harga diri lu di mana? Lu tahu nggak? Lu ngerasain itu nggak? Dia mau untuk terus ngejadiin hubungan sama lu karena dia pengen ada temennya pada saat dia wisuda. Cuman sebatas itu doang. Kalau dia bilang nanti cinta tumbuh pas lo lagi sama dia, lagi ngejalin sama dia, tapi kan aku udah sayang banget ya sama dia. Kau bilang diriku terlalu mencintaimu. Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah Aku percaya sama dia. Dia pasti akan mencoba untuk merubah sikap dia dan sayang sama aku. Ya udah, tapi percaya dan yakinnya lu ini ada resikonya. Dan resikonya itu lu udah siap untuk menanggung kalau dia emang ternyata gagal untuk mencintai lu dan hanya mempermainkan lu. Lu siap atau enggak? Kalau lu siap, ya udah silakan lanjut. Tapi kalau lu nggak siap, lu pertimbangin lagi. Aku yakin kok Kak. Aku yakin pasti aku bisa ngebuat dia jatuh cinta lagi sama aku. Oke, ya udah kalau emang lu kayak gitu, ya udah lo perjuangin. Yaudah, Lo good luck. perjuangin, oke? Good luck, Good luck. Gue cuma bisa bilang good luck sama lo. Gue salut banget sama lo. Oke. Gue salut. Di sini gue cuman ingetin doang kalau lu punya resiko dari apa yang akan lu lakukan ini, dan resikonya itu lu harus tahu, lu harus ngerti, dan lu harus bisa untuk Lo harus menerima. siapin hati lo untuk terima the worst case-nya kayak gimana. Oke. Ya, tapi kalau emang lo mau perjuangin, ya udah perjuangin. Aku pasti akan terus perjuangin dia. Ya udah, ya good luck. Thank you ya Kak ya. Ya kita tinggal lo. Udah, Ya udah. udah lu balik ke dia ya. Your time lah. Oke, ya, gengs, sebenarnya ya karena semua permasalahan itu kita balikin lagi ke kliennya kita. Kita cuma mencoba untuk membantu mereka, mencoba untuk memberikan sarannya kita, tapi keputusan terakhir itu ada di kliennya kita. Iya, gitu. ya walaupun gue juga agak sedih sih dengar mau gimana keputusannya lagi? dia. Cuman Karena ya dia kalau yakin, emang kan? ya kalau emang dia punya cinta yang tulus, nggak ada salahnya juga buat diperjuangin. Karena emang sebenarnya cinta itu bisa bikin kita bahagia, tapi cinta pun juga bisa bikin kita menderita. Semuanya tergantung sama kita, pilihannya kita. Kita akan memilih cinta yang akan bikin kita bahagia atau cinta yang akan bikin kita menderita. Dan jangan pernah nggak jujur sama perasaan sendiri dengan alasan apapun itu. Oke, nah untuk itu menurut gue Gigi juga coba kamu putus kasus ini. Selesai, gue pergi cabut. Gue gigi cabut. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu ku butuh cinta. Ajarkan aku tuh
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamis 1 Juni pukul 1 dini hari tadi, artis sinetron Yana Zain meninggal dunia karena kanker payudara stadium 4 yang ia derita sejak 1 tahun terakhir. Sebelumnya, almarhumah sempat menjalani pengobatan di Tiongkok selama 4 bulan. Tanggal 28 Mei 2017 kemarin, Yana kembali dari Tiongkok dan menyebut jika kanker yang ia derita sudah sembuh 80%. Namun, baru 2 hari pulang ke Indonesia, kondisi Yana justru kembali